Hai, salam desa. Terima kasih kalian masih tetap stay di channel IPA Latifah. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari video saya. Ini adalah start awal saya di desa Gunung Sari. Melewati Gunung Dusun Bambaraba menuju Dusun Salu Apu. Ini saya berada di perjalanan menuju Kampung Mandar dari desa Gunung Sari menuju lewat desa Pekawah. Nah, ini kondisi jalannya. Kita mendaki gunung dan masih mendaki gunung. Tuh. Next, gimana Intan? Bagaimana perasaannya? Lelah. Hal yang melelahkan ketika saya mematikan motor. Saya lupa kalau motor yang saya gunakan ini tidak bisa dipakai starter tangan, harus menggunakan starter kaki. Lumayan di atas puncak gunung gini, terus di starter 2. Masih ada perjalanan, kita berhenti di tengah-tengah pendakian. Tapi sebenarnya pendakian paling tinggi ini agak tinggi. Lumayan sih. Dan lebih repotnya lagi, saya menggunakan rok di mana Luar biasa. cukup melelahkan ketika di perjalanan. Perjuangan. Wele. Nah, coba mendaki lagi. Oke, slow ya, slow. Aku ini yang naik ini slow. Sama-sama kita nih jalan. Lihat nah, sudah tidak mampu motor bawa kita. Amazing. Kita masih di puncak. Belum puncak tuh puncak. Oh iya. Belum jalan baru video apa nih? Ini sih jalannya susah. Susah kali jalannya guys. Jalan. Lihat. Tidak mau, kita harus jalan. Jalan. Cantik. Ini gunung lumayan tinggi yang terakhir dilalui, dan di sini pula motorku tidak mampu untuk menanjak. Dan alhamdulillah ada bapak tentara yang lewat dan membantu saya untuk mendaki gunung sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak siapa tadi namanya? Tugas di mana memang? Di Pasangkayu. Mau dalam rangka acara apa sih? Mau ke kebunnya teman. Oh, bawa senjata, Pak? Iya. Masuk di YouTube konten. Waduh. Siapa nama siapa tadi, Pak? Saya Febrianto. Pak Febrianto. Terima kasih banyak, Iya, Pak ya, sama-sama. sudah mengantar sampai sini. Tujuannya kita sampai ke sana. Iya. Sudah biasa kita ini, Bapak. Ban belakangnya sama Oh ya. Oh iya, terima kasih banyak, Pak. Iya. Akhirnya saya pun tiba di rumah Pak Dusun. Saat ini saya berada di rumah Dusun Salu Apu. Nah, ini anaknya siapa namanya, Dek? Nama tak siapa? Mariana. Mariana. Kalau kita Pasti. Rasti. Oh.
Berarti melihat dari kondisi jalanannya tadi, ibu maksudnya sudah lulusan Ya SD. SD, kenapa tidak lanjut sekolah bu? Ya, di sini keadaannya kan tidak bagus. Mm-mm. Dulu jalannya jelek sekali. Mm-mm. Jadi ya tidak lanjut sekolah. Tidak lanjut sekolah ya. Kalau kita Ya begitu juga. kondisi jalanan Iya. Jauh juga sekolah dari sini. Kan baru-baru di sana SMP. Jadi ada SMP. baru-baru ada sampai di sini Iya, di di baru aku sih. Mm-mm. Apa kabar? Berarti usianya kita berapa? Saya berapa itu? 94. Kelahiran 27. 27, 94 ya. Kita ya karena berhubung Pak Dusunnya tidak ada, terpaksa kita menghadap sama anak-anaknya. Iya. Apa jumlah penduduk di sini? 50 kakak. Sekolah berapa orang? Banyak itu di sini anak-anak. Oh, SD. SD di Sama mana di SMP. sini? Di sana Ji sama SMP. Berarti menuju ke sekolahnya itu naik lewat sini. Iya, jembatan Rata-rata mereka menggunakan apa? jalan kaki. Ini bahan. Jalan kaki mereka. Berarti sini sekitar 50 kakak nih yang berkeluarga. Putus sekolah berapa? Lebih banyak putus sekolah atau bagaimana? Tidak juga. Sudah ada yang kuliah belum di sini? Cuma kakak sempat putus juga kuliah. Putus dulu. Ya, Kak. Apa alasannya putus kuliah? Ya juga biaya. Selain hasil kebun sawit, apa saja yang tani apa saja di sini? Biasa orang tanjang, di jalan. Jalan. Tapi yang paling penghasilan yang rutin itu apa? Sawit ya. Padahal kalau dipikir-pikir tuh orang yang punya sawit itu, ini apa namanya? Banyak penghasilan gitu. Iya. Apalagi kalau biasa itu murah sawit. Oh, harga sawit sekarang sudah naik. Iya, ya, lumayan. Rata-rata di sini toh, yang masyarakat di dusun ini Iya. tanam jagung, apa namanya, ubi jalar, apalagi Cuma itu sawit, sama sawit. Nah, cara mereka untuk menjual sawit, ubi jalar dan jagung itu atau bagaimana? Dibawa turun jalan. Dilansir ke sungai, baru dibawa turun di pasar. Di, Dilansir ke sungai. Iya, dilansir dulu baru dimuat di sana. Lansir maksudnya bagaimana itu? Hah? Enggak Dipakai motor baru diangkat ke sana. Iya, dimuat pakai motor. Iya, dipakai seberang baru dimuat mobil turun di pasar. Oh. Berarti 50 kakak di sini mayoritas apa namanya? Sawit ya? Iya. Sawit dengan jagung. Yang jangka pendek itu jagung sama ubi dia juga. Iya. Kalau harga ubi jalarnya berapa itu? Ya, kalau di sini biasa ada yang ambil 90, biasa 100 Per karung. Kalau jagung itu jagung manis atau jagung? jagung biasa. Nah, di sini Bu yang saya mau tanyakan, kalau untuk tanam jagung itu bagaimana caranya diambil bibit? Dia buat bibit sendiri atau ada? Biasa orang beli, biasa juga itu yang dia beli dia tanam sudah tumbuh itu lagi ditanam. Akan diambil bibit lagi. Kalau sayur-sayuran ada tidak di sini? Kalau orang sayur-sayuran di sini nggak ada yang tanam. Soalnya banyak di sini sayur-sayuran, ada kangkung, daun ubi.
sendiri. tumbuh sendiri. Kalau orang Batanan enggak. Tidak ada yang tujuannya untuk sayur-sayuran, memang tidak ada. Berarti sini mayoritas di sini petani 3, jagung, ubi dengan sawit ya. Coklat? Tidak ada coklat. Pernah tidak mencoba, kan kita kan petani secara langsung ini. Pernah tidak Bu, Ibu mencoba untuk tanam lagi coklat atau apa? Iya, enggak sudah di sini coklat soalnya kayak rusak di dalamnya. Coklatnya. Jadi enggak ada sudah Batanan di sini coklat, mending tanam sawit. Pernah mencoba juga? Iya. Oh. Apa sebabnya tuh bisa rusak begitu deh? Nggak tahu juga itu coklat dulu tempelan di sini. Coklat tempelan itu bagaimana dibilang? Ditempel itu dia Dicangkok itu? Iya. Dicangkok di bawahnya itu. Bukan dulu yang tapi ada datang tangkainya dicangkuk di bumbu lagi itu. Jadi itu sudah jadi kayak menempel. Iya. Jadi kayak menempel. Jadi tumbuh itu tidak lama juga itu. Rusak lagi coklat ya. Biar disemprot terus, nggak tahu kaulat di dalam. Jadi ditebang, disensor. Tapi di sekitaran sini mayoritas orang tanam tanam sawit. Mungkinkah itu kira-kira pengaruhnya? Nggak tahu juga itu. Usai berbincang bersama dengan anak kepala dusun, saya pun melanjutkan perjalanan menuju desa Pekawa. Ada 2 jalan, menggunakan jembatan gantung atau melewati sungai. Saya mencoba untuk melewati sungai karena untuk melewati jembatan gantung saya tidak mampu, takut jatuh. Namun menghindari, akhirnya saya pun jatuh. Inilah jalur yang menghubungkan antara dusun Saluapu dengan dusun Bamba Apu, desa Pekawa. Bapak yang menolong saya itu dia lagi sedang mengambil pasir untuk bahan bangunan rumahnya. Belum sempat namanya saya tanya. Tapi terima kasih deh buat Bapak yang sudah membantu. Kabar gembira untuk dusun Saluapu dan Bamba Apu. Ini adalah pembangunan pengganti jembatan gantung. Pembangunan ini bersumber dari dana DAP. Akhirnya saya tiba di Bantaya. Bantaya ini adalah rumah adat orang Bunggu. Fungsi dari rumah adat ini sebagai tempat upacara adat orang Bunggu. Dan setiap tahunnya orang Bunggu melakukan upacara adat di Bantaya. Ini adalah dusun Bamba Apu. Di sekitaran rumah adat ada rumah masyarakat dari orang Bunggu, begitupun juga dari suku lain seperti Mandar dan Bugis. Halo Intan. Ini adalah sekolah SD Pekawa. Di sampingnya ada pun sekolah SMP. Disinilah masyarakat dusun Saluapu sekolah. Dan kebanyakan masyarakat dusun Saluapu itu putus sekolah dikarenakan akses jalan yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas bersekolah. Suara motorku pun sudah mulai berbunyi. Itu bertanda bahwa motor perlu beristirahat. Saya pun juga harus beristirahat.
Hujan sudah mulai turun. Saya harus pulang ke Pasangkayu. Waktu saya pulang, saya melalui akses jalan perusahaan, tidak melalui akses jalan Gunung Sari dan Pekawa. Hari ini adalah bentuk fakta yang terlihat di Dusun Salu Apu dan di Dusun Bamba Apu. Fakta yang terlihat di Dusun Salu Apu dan Dusun Bamba Apu bahwa mereka masih membutuhkan peningkatan jalan agar mereka dapat beraktivitas, dimulai dari bersekolah, bahkan untuk kelancaran perekonomian mereka dalam bertani. Kita lewat di jalan perusahaan dari kampung apa tadi? Kampung Mandar tadi. Sekarang kita lewat jalan perusahaan ke Pasangkayu. Hai Intan. Oke sahabat desa dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Cukup sampai di sini dulu informasi tentang desa. Nantikan aja cerita selanjutnya dengan cara subscribe, like, dan komen agar kalian bisa menyaksikan video selanjutnya.